Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agatha Herasindian. Saya berasal dari Prodi S1 Peternakan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan berbagi sedikit tentang kegiatan PKKMB Unila 2022 yang saya ikuti. Di hari pertama PKKMB Unila tahun 2022, materi yang ke-1 adalah peran kepolisian Indonesia terkait kejahatan digital. Materi tersebut membahas tentang 1. Undang-Undang ITE. Definisi Undang-Undang ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, dan rancangan. 2. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian, meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian. 3. Tips untuk tidak terkena Undang-Undang ITE. Penggunaan internet harus lebih menyaring, lakukan pengecekan lebih teliti sebelum melakukan transaksi. Tulisan yang dibuat pengguna internet harus didukung oleh fakta. 4. Pelanggaran hukum di dunia maya. Penipuan pinjaman online, penipuan phishing, bom email, skimming. Materi yang kedua adalah pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti-bullying. Yang pertama, definisi bullying, segala bentuk penindasan atau kekerasan yang sengaja dilakukan. Kedua, tempat terjadinya bullying. 1. Sekolah. 2. Masyarakat. 3. Media sosial. 4. Keluarga. Ketiga, jenis-jenis bullying. 1. Bullying fisik. 2. Bullying verbal. 3. Bullying mental. 4. Undang-Undang Perlindungan. Diatur dalam pasal 76C UU nomor 35 tahun 2014. Materi kedua adalah kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Materi yang dibahas adalah lingkungan hidup, kampus sehat, manajemen risiko, pengendalian COVID. Materi ketiga, etika dan norma kehidupan kampus. Materi keempat, perguruan tinggi di era revolusi industri dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Materi ketiga, pembangunan karakter mahasiswa dan perspektif agama. Materi yang dibahas: 1. Tujuan pembangunan karakter. Untuk membangun masyarakat yang tangguh, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Yang kedua, kiat-kiat menjaga toleransi antar umat beragama. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak diri sendiri. Yang kedua, menghargai agama orang lain. Yang ketiga, menghormati orang yang sedang beribadah. Yang keempat, saling bertoleransi antar umat beragama. PKKMB hari kedua. Materi pertama, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Materi yang dibahas: 1. Visi Indonesia 2045, berdaulat, maju, adil, dan makmur. Yang kedua, pilar-pilar Indonesia 2045. Yang pertama, pembangunan manusia. Yang kedua, pembangunan ekonomi. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Yang keempat, penetapan ketahanan nasional. Yang ketiga, industri. Yang keempat, globalisasi. Yang kelima, bonus demografi. Materi yang keempat, indikator profil pelajar Pancasila, yang berisi tentang bernalar kritis, kemandirian, kreatif, gotong royong, kebinekaan, berakhlak mulia. Materi yang kelima, dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang berisi pembukaan program studi baru, perguruan tinggi negeri badan hukum, sistem akademik perguruan tinggi, hak belajar 3 semester di luar program studi. Materi yang ketujuh adalah tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tujuannya adalah mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kedelapan, contoh bentuk kegiatan pembelajaran. Yang ke-9, hak mahasiswa. Yang ke-10, dasar hukum Merdeka Kampus Merdeka.
PPKMB hari ketiga. Materi ke-1, pembelajaran di perguruan tinggi di era dan plagiarisme. Materi yang dibahas: 1. Kemajuan suatu bangsa, inovasi dan kreativitas, teknologi dan sumber daya alam. Yang kedua, sistem perguruan tinggi, mahasiswa baru, kiat sukses, pengenalan nilai kebudayaan. Materi yang kedua, peraturan akademik. Materi yang dibahas: 1. Sanksi akademik, yaitu mencontek, plagiat, tindakan pemalsuan. Materi yang kedua adalah studi di luar kampus, yang berisi magang politik, mengajar di sekolah, proyek kemanusiaan. Materi yang ketiga, peraturan akademik. Materi tersebut membahas tentang 1. Tips cepat lulus, yang berisi bekerja keras, rajin, tekun, ikut organisasi, tidak percaya begitu saja dengan berita buruk orang. Yang kedua, fasilitas dan UKT mahasiswa, fasilitas yang ada di kampus Unila dan banding UKT. Materi keempat, peraturan Rektor Universitas Lampung tentang hak dan kewajiban mahasiswa. Materi yang dibahas: 1. Ketentuan umum pasal 7. Kedua, hak mahasiswa pasal 4, yaitu menggunakan kebebasan akademik, pindah program studi, ikut serta dalam langkah kegiatan kemahasiswaan Unila, memanfaatkan jalur perwakilan atau organisasi. PKKMB hari keempat. Materi ke-1, perkenalan dosen dan pembimbing PA. Materi tersebut membahas tentang 1. Nama-nama dosen Unila, yaitu Dr. Insinyur Arif Aguston. Kedua, Dian Septionova. Ketiga, Sri Surhayati. Keempat, Liman. Keenam, Dr. Insinyur Rudi Sutrisna, dan lain-lain. Materi yang kedua adalah jurusan peternakan. Materi tersebut membahas tentang visi, menjadi program studi unggul dalam ilmu dan teknologi, serta berkontribusi secara lokal, nasional, dan global dalam pengembangan sumber daya peternakan dan kearifan lokal berkelanjutan. Misinya adalah: 1. Mengembangkan lembaga pendidikan tinggi di bidang peternakan. Kedua, mengembangkan program pendidikan di bidang peternakan. Ketiga, mengembangkan kegiatan penelitian berbasis kearifan lokal, dan lain-lain. Materi yang ketiga adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Materi tersebut membahas tentang 1. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom, fleksibel, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif dan tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Yang kedua, tujuan Unila membentuk jurusan peternakan, yaitu mendukung kebijakan pemerintah pusat dan Pemprov dalam mengembangkan wilayah ternak nasional, mendukung terwujudnya kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Materi yang keempat, laboratorium produk ternak. Materi tersebut membahas tentang 1. Kegiatan praktikum, yaitu produksi ternak unggas, produksi ternak daging, produksi ternak perah. Yang kedua, penelitian yang dilakukan di laboratorium, yaitu pengujian produk ternak, pengujian produk telur, pengujian produk susu. Yang ketiga, fasilitas, yaitu ruang lab mikroskop, ruang lab produksi, kandang sapi, kandang kambing, dan lain-lain. Materi yang kelima adalah Kamu Bisa. Materi tersebut membahas tentang 1. Kenali potensi dirimu, asah lebih dalam. Kedua, pahami kekurangan dirimu. Yang ketiga, berani mengawali langkah. Yang keempat, katakan bisa, maka semesta akan mendukung. Yang kelima, jangan habiskan waktu untuk menyesali masa lalu, fokus pada masa depan. Yang keenam, masa depan kita adalah hasil kerja di masa lalu.